berpikir ikhlas dalam berkarya, baktikan diri hidupmu, kembangkan daya suci demi jaya puncak gunung. Halo semuanya. Halo semuanya. Sudah ada 3 yang masuk. Kita sambil tunggu pemateri ya. Pemateri sepertinya belum bisa bergabung, tunggu sebentar ya. Halo Kak Agus. Halo Kak Agus, apa bisa sudah bergabung? Apa ada kendala? Kak Agus Anissa sudah saya coba. Halo. Halo Kak, apa kabar? Sehat? Sehat. Baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena yang saya ketahui bahwa live Instagram ini dibatasin hanya 1 jam ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja yuk Kak. Oke, bisa. Oke, baik. Saya matikan dulu soundnya. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sudah cukup banyak ya yang masuk Kak, sudah kita lihat nih antusiasnya dari para teman-teman mahasiswa kita ada di sini, pasti alumni yang terus mendukung kita dan ada adik-adik mahasiswa yang memang ingin tahu mengenai sharing session kali ini membahas apa sih dengan para 2 wanita cantik. Saya selaku moderator Indah Salsadila yang merupakan salah satu alumni kampus mengajar angkatan kedua dan ditemani oleh narasumber kita spesial pada hari ini kita undang yaitu Kak Agus Anissa yang merupakan alumni dari kampus mengajar angkatan 1. Nah, tak kenal maka tak sayang, mungkin langsung saja kita langsung persilahkan kepada Kak Agus Anissa untuk memperkenalkan dirinya lebih detail. Kepada Kak Agus Anissa, saya persilahkan. Oke, terima kasih Indah. Assalamualaikum semua, selamat malam. Selamat malam. Perlu lagi Kak ini, perkenalan. Soalnya kalau untuk biologi kan udah pada kenal juga ya. Jadi, perkenalkan, nama kakak Agus Anissa, pendidikan biologi pastinya, kemudian alumni dari kampus mengajar angkatan 1. Oke, sudah? Ada lagi? Baik, mungkin itu saja ya perkenalan dari Kak Agus Anissa, karena kita
langsung mau masuk ke bagian inti dari pembahasan kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita hari ini sudah dapat berkumpul bersama para narasumber kita, dan saya moderator dan teman-teman dan alumni dan adik-adik mahasiswa untuk membahas mengenai Get to Know Kampus Mengajar atau mengenal kampus mengajar lebih dekat nih dengan para alumni yang diselenggarakan oleh kakak atau abang-abang hebat kita dari HMJ Pendidikan Biologi FKIP-UBT. Jadi untuk prolognya kepada seluruh peserta, saya sampaikan selama kegiatan sharing session ini, dari narasumber dipersilahkan untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang kemudian silahkan ditulis di bawah kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Untuk membersihkan waktu, kita langsung masuk nih kepada bagian pertanyaan-pertanyaan dari sharing session-nya. Nah, ada pertanyaan nih dari teman-teman dan adik-adik mahasiswa yang sering banget kita dengar pada saat di kampus. Jadi kayak udah kelihatan banget nih antusiasnya, Kak. Yang pertama, apa sih kampus mengajar menurut Kakak Agus Anissa sebagai alumni dari kampus mengajar angkatan 1? Silakan, Kak. Kalau untuk menurut Kakak ini, jadi kita langsung aja ya. Untuk kampus mengajar itu sebenarnya menurut saya pribadi itu di mana program ini mahasiswa dituntut untuk mengembangkan bakat mereka dalam hal mendidik itu di sekolah. Nah, di sini kita dituntut untuk mengajar khususnya di lingkungan sekolah dasar yang 3T atau sekolah yang masih keakreditasinya itu kurang. Seperti itu. Jadi kampus mengajar ini adalah di mana mahasiswa dituntut untuk mengajar di sekolah-sekolah yang berada di 3T atau yang akreditasinya dibilang kurang, seperti itu. Baik, sudah cukup jelas ya penjelasan dari Kak Agus Anissa. Makna dari kampus mengajar sebagai salah satu alumni tentu untuk mendukung pendidikan, khususnya di daerah 3T tadi. Nah, jadi banyak yang penasaran nih Kak dari adik-adik mahasiswa. Siapa saja sih yang bisa berkesempatan untuk mencoba kampus mengajar ini? Kalau untuk kesempatan ya berarti di sini peluang, kita berbicara peluang. Nah, untuk kampus mengajar ini di mana peluangnya sangat besar untuk mahasiswa-mahasiswa aktif yang masih kuliah gitu ya. Jadi mahasiswa aktif ini juga sebenarnya kalau melihat dari persyaratan kampus mengajar itu minimal itu sudah semester 4 sampai dengan semester 7 seperti itu. Jadi dia dari semester 4 yang beranjak ke semester 5 itu udah boleh daftar kok. Jadi semua mahasiswa aktif baik itu dari universitas negeri ataupun universitas swasta itu bisa untuk mendaftar sebagai kampus mengajar. Baik Kak, jadi jawabannya adalah semua mahasiswa selama kalian menduduki semester 4 sampai semester 7 itu kalian bisa mendaftar. Nah, mungkin langsung kita singgung nih pada bagian persyaratannya aja. Nah, untuk persyaratannya apakah ribet pada saat mengurus berkas-berkasnya kemarin pengalaman Kakak? Kalau untuk pengalaman saya pribadi untuk persyaratan-persyaratannya itu sebenarnya mudah jika kita melengkapi persyaratan dengan baik dan persyaratan itu semua dilengkapi dengan benar. Dimana kadang itu di kampus mengajar jika kita tidak mengisi berkas dengan baik atau lengkap. Jadi itu ada beberapa di dalam pendaftaran itu kita harus mengupload berkas-berkas ataupun surat-surat kesehatan. Nah itu harus diisi. Kalaupun ada yang terlewatkan, makanya di situ kita kadang tidak bisa lolos seperti itu. Jadi persyaratan itu kita harus memiliki IPK minimal 3. Apalagi yang IPK-nya 3, ke atas itu udah pasti mempunyai peluang besar untuk masuk terdaftar di kampus mengajar. Seperti itu. Baik.
Jadi hampir bisa kita bilang, nah mahasiswa pendidikan biologi ini kan rata-rata IPK-nya pada bagus-bagus ya, karena dosen-dosennya emang nggak pelit Iya, ya. Selain emang iya. mahasiswanya aja yang bandel, rata-rata mahasiswa biologi tuh IPK-nya bagus dan juga punya catatan yang bagus, apalagi dalam berorganisasi pasti bisa lah, persyaratannya pasti mampu untuk dipenuhin semuanya. Nah, jika sudah lulus Kak, jika sudah lulus persyaratan dan kita coba apply dan ternyata alhamdulillah lulus. Kita nih kan sebagai mahasiswa yang semester 4 lah, contoh semester 4. Saya nih Kak nggak punya pengalaman terjun langsung ke lapangan, saya tidak pernah ngajar ke sekolah. Saya takut, saya nervous kayak gitu, kurang percaya diri lah. Apakah persiapan yang bisa dilakukan atau apakah ada kiat-kiatnya gitu Kak sebelum terjun ke lapangan? Oke, mungkin sebelumnya di sini Kakak untuk sharing dulu ya. Bahwasanya sebelum kita untuk mengikuti kegiatan ini, kita sudah diberikan jadwal-jadwal kapan kita mendaftar, kemudian kapan seleksi berkas, kemudian kapan pengumuman yang lolos, dan ada waktu di mana kita pada saat kita sudah lolos, itu kita akan mendapatkan pembekalan. Nah, jadi sebelum kita terjun ke sekolahan itu, kita ada bimbingan dari kementerian sendiri langsung. Jadi itu kita yang mengikuti pembekalan selama 2 minggu. Seperti itu. Jadi sebelum kita terjun ke sekolah, kita mengikuti kegiatan pembekalan. Selama pembekalan itu kita wajib hadir agar kita tidak ketinggalan materi-materi yang disampaikan, apa yang harus dilakukan di sekolah, seperti itu. Jadi pada saat sudah terjun ke sekolahan itu kita sudah tidak gugup lagi untuk kita harus ngapain sih di sekolahan, karena kita sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab kita, seperti itu. Benar-benar, saya sangat setuju. Jadi dengan adanya pembekalan ini membuat kita tuh tidak seperti nervous atau kurang percaya diri karena memang di pembekalan tuh semua yang kita butuhin sebelum terjun ke lapangan itu udah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Nah, untuk lama pembekalannya, kalau dari pengalaman kakak berapa lama sih pembekalan kakak kemarin? Kalau untuk pembekalan untuk kampus mengajar angkatan 1 kemarin itu hanya sekitar 1 minggu. Nah, untuk yang terupdate-nya sekarang ini saya baca itu sudah 2 minggu ya, menggunakan waktu selama 2 minggu untuk pembekalannya. Berbeda dengan KM kemarin, itu hanya 1 minggu, KM 1, seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya untuk adik-adik mahasiswa yang untuk gelombang selanjutnya atau kampus Merdeka 4 itu sudah tidak perlu nervous atau kurang percaya diri karena waktu pembekalan kalian itu semakin perfect, bisa dibilang kayak gitu. Nah, Kakak Agustani saja bisa yang pembekalan cuman sebentar tapi udah bisa action ke dalam lingkungan atau lapangan. Masa kalian yang punya waktu pembekalan lebih lama tapi masih nervous? Jadi jangan pernah takut. Nah, kita langsung pindah ke pembahasan selanjutnya. Setelah pembekalan, ini kan kita tadi kakak bilang akan ada schedule atau jadwal-jadwal yang telah ditentukan. Berarti apakah setelah pembekalan itu langsung terjun ke sekolah atau ada diberikan bimbingan atau diberikan pembimbing seperti itu kak? Atau terjun mandiri gitu kak? Ya, enggak langsung terjun mandiri gitu ke sekolah. Kita ada nanti dibagi itu dosen lapangan. Jadi dosen lapangan ini nanti atau DPL ya, itu yang akan membimbing kita setelah kita mengikuti pembekalan kita harus kemana. Jadi pengalaman kakak sebelumnya itu kakak dibimbing untuk kita ke dinas pendidikan dulu, ambil surat izin untuk mengantarkan surat izin kita ke sekolah-sekolah yang dimana kita ditempatkan, seperti itu. Baik, jadi tetap ada namanya pembimbingnya itu dinamakan dengan dosen pembimbing lapangan ya kak. Berarti tidak perlu khawatir lah. Berarti ibaratkan kayak kekhawatiran kalian yang selama ini kalian kayak ragu untuk mendaftar kampus Merdeka program mengajar, ya udah nggak usah dipikirin, coba aja gitu. Nah, Coba setelah dosen pembimbing lapangan, apa sih tugas dan tanggung jawab selama kakak mengajar di sekolah pada saat itu yang kakak rasakan, tugas dan tanggung jawabnya atau kewajibannya deh gitu. Ya, jadi untuk tugas kita di sekolah itu sebenarnya inti poin yang paling utama kita ada 3
tiga tugas utama, yang dimana yang pertama kita itu adalah bagaimana kita membantu guru dalam proses pengajaran. Nah, ini khususnya kita difokuskan pada literasi dan numerasi. Nah, kenapa kita di sini difokuskan ke literasi dan numerasi? Biasanya sekolah-sekolah yang berada di 3T atau sekolah yang memiliki akreditasi kurang itu tingkat literasinya itu sangat kurang, ataupun literasi numerasinya juga sangat kurang. Nah, di sini mahasiswa dituntut bagaimana berinovasi untuk mengembangkan bagaimana sih cara kita agar mereka tertarik dalam literasi ataupun numerasi seperti itu. Jadi memang Kemudian yang kedua, ya, kemudian ini baru satu ya, itu kan baru kita dituntut untuk mengajar literasi ataupun numerasi. Nah, kemudian yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini kita dituntut bagaimana cara kita adaptasi teknologi. Nah, adaptasi teknologi ini merupakan sangat penting ya bagi setiap sekolah yang sangat ini berada di daerah 3T. Nah, di sini kita di bagaimana cara kita untuk memperkenalkan aplikasi apa saja yang bisa digunakan. Kemudian dari Kemendikbud sendiri juga memiliki aplikasi belajar. Nah, di situ kita bagaimana kita mensosialisasikan aplikasi-aplikasi tersebut agar bisa digunakan oleh sekolah-sekolah untuk pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga itu kita ada dituntut untuk bagaimana sih kita membantu dalam hal administrasi sekolah. Nah, di sekolah tentunya itu ada memiliki administrasi ya. Nah, seperti halnya kayak setiap guru. Nah, setiap guru ini pastinya tentu akan ada yang namanya menginput nilai ke dalam rapot, terus kemudian menyusun KKM, gitu kan. Nah, jadi mahasiswa ini membantu meringankan pekerjaan dari guru-guru tersebut, ataupun khususnya dari administrasi sekolah itu sendiri, seperti itu. Jadi sudah cukup lengkap sekali ya penjabaran dari Kak Agus Anissa mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa yang diutus untuk mengabdi di salah satu sekolah dalam program Kampus Merdeka Program Mengajar ini. Yang saya simpulkan itu ada 4 ya Kak. Yang pertama ada literasi, numerasi, teknologi, dan administrasi. Keempatnya ini harus balance. Nggak boleh cuman unggul dalam 2 hal, literasi dan numerasi. Teknologi dan administrasinya tidak. Itu harus balance antara kesemuanya. Nah, itu Ya, sebenarnya tantangan untuk kita semua, dan itulah cara kita untuk bisa beradaptasi dan mengupgrade kualitas diri kita sebagai calon guru. Baik. Iya, benar. Mungkin Ini mungkin belum ini ya, itu tadi kan tugas kita ya. Nah, kewajiban kita pada saat mengikuti kampus itu juga ada lagi. Nah, pada saat kita mengikuti kampus mengajar, kita diwajibkan untuk rajin mengisi logbook. Nah, logbook ini adalah logbook ini kita diminta untuk mengisi apa sih kegiatan yang kita lakukan di hari ini. Nah, logbook ini ada logbook harian, kemudian ada laporan mingguan. Nah, ada juga laporan bulanan. Jadi di mana laporan harian ini namakan tadi logbook, kita wajib mengupload kegiatan kita. Dokumentasi itu yang penting. Jadi kita mengisi logbook itu harus disertakan dengan bukti dokumentasi bahwa kita setiap hari itu turun ke sekolahan. Nah, dengan kita mengisi logbook tersebut, kita nanti itu masuk lagi di proses pada saat nanti pencairan dana kegiatan kita selama mengikuti kampus mengajar, kayak gitu. Kalau kita nggak isi ya kita nggak dapat pencairan dana untuk kegiatan kita di sekolah. Tadi bilang kayak ini uang saku kita gitu, selama kita mengajar gitu. Enak sih karena uangnya ya lumayan untuk mengisi perut kita selama mengajar gitu. Nah, terus jadi untuk tanggung jawab kita, yaitu yang pertama mengisi logbook, mengisi laporan awal, dan mengisi laporan akhir. Sebenarnya itu mudah, jangan dianggap kayak, oh ternyata ini ya berat ya, ada tugasnya tadi beda di sekolah, terus tanggung jawabnya untuk ke kementerian juga beda, ada laporan-laporan. Enggak kok, enggak seribet yang kalian bayangin. Bener, malah enak banget, enjoy banget. Nah, kita langsung pindah nih Kak ke manfaat mungkin. Dari yang kakak rasakan manfaat selama kakak
mengajar hingga saat ini, kakak sebagai alumni, manfaatnya apa sih yang paling kakak rasakan? Kalau berbicara manfaat itu berarti apa yang berpengaruh untuk kita ya. Jadi Benar, Kak. untuk kampus itu sendiri bagi saya itu sangat bermanfaat, di mana kita di situ mendapatkan banyak sekali pengalaman. Kita kita mengetahui bagaimana sih cara kita mengajar, gitu kan? Kalau untuk menghadapi anak-anak yang apalagi yang aktif gitu, atau ada anak-anak yang senangnya bermain. Nah, itu kita bisa melatih diri kita, melatih kesabaran kita. Jadi pengalamannya kita harus jadikan pembelajaran kita pada saat nanti kita sudah lulus dari perkuliahan. Tentunya kita nanti akan ada yang namanya melanjutkan studi, terus ada kemudian yang akan mengajar. Nah, pengalaman tersebut kita bisa gunakan pada saat kita nanti lulus, kita mengajar sebagai sebagai guru. Jadi di sini kita tetap fokus pada bagaimana sih cara kita nih menangani anak-anak yang belajar gitu kan. Ada yang aktif, kemudian ada yang nggak suka belajar nih, ada yang fokusnya lari kemana-mana. Jadi kita bagaimana kita mengajar biar mereka bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi pengalamannya sangat banyak. Mengatur Sangat waktu benar. antara Kalau kuliah dari dengan mengajar sekolah. Benar. Kalau yang dari saya rasakan sendiri, Kak, pada saat mengajar kemarin, kita lebih bisa explore banyak hal yang seharusnya Benar. tuh belum waktunya kita rasakan, tapi kita udah lebih Kita duluan udah dapat rasakan, dan itu hal praktik. yang patut kita syukurin ya, Kak. Benar sekali. Jadi kayak, Kita di luar oh, negara gitu kan. benar-benar itu sebenarnya kayak teman-teman kita tuh yang lain yang nggak daftar kampus mengajar sebenarnya kayak nyesel gitu, ternyata manfaatnya tuh luar biasa sekali, kayak Benar. lebih duluan terjun ke dunia kerja gitu. Nah, dibandingkan yang cuman di kelas aja ikutin kuliah, bukan berarti itu buruk ya, cuman Iya, sekarang kita bisa explore dan menggali banyak hal seperti itu. Nah, benar sekali. untuk saya ada ini nih Kak, pada saat saya menjalani kegiatan kampus mengajar, ada yang mengatakan kepada saya seperti ini. Tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi dia mengatakan, Hmm. Indah, kamu jurusan apa? Kamu jurusan PGSD ya? Lalu saya bilang, enggak, saya jurusan biologi. Dan dia bilang begini, loh kok ngajar di SD? Kalian itu kampus mengajar ya? Iya, benar. Terus dia bilang ini, namanya kalian mem-PGSD-kan diri dong. Nah, menurut kakak gimana tuh untuk menanggapi komentar netizen yang seperti itu? Sebenarnya hal seperti itu kita harusnya bisa memberikan pandangan kita terhadap kampus mengajar ini sebenarnya tuh nilainya positif ya. Meskipun kita bukan dari jurusan guru, bukan berarti kita nggak bisa ngajar di SD. Padahal di situ kita juga bisa membuka diri kita untuk mengembangkan diri kita dalam mengajar di semua bidang ya. Karena kan di SD Benar, itu benar, benar. kita mengajarnya bukan hanya satu mata pelajaran kayak biologi gitu kan, tapi kita belajar semua mata pelajaran. Jadi di situ kita bisa lebih banyak mendapatkan pembelajaran baru gitu, hal-hal yang baru untuk mengasah diri kita agar bisa memiliki pengetahuan yang lebih banyak lagi. Sebenarnya hal seperti itu tuh cuman netizen-netizen yang iri yang nggak bisa lolos gitu ya. Benar, benar, Kak, benar. Padahal Karena nggak masalah. Nah, meskipun kita bukan dari PGSD ya nggak masalah. Kita kan mau belajar gitu kan. Kita ditempatkan di SD atau SMP karena sekarang saya dengar itu udah bisa di SMP ya ngajar ini SMP-nya. Udah bisa ada yang di SMP juga. ibaratkan bisa kita bilang bahwa teman-teman yang punya komentar seperti itu, mereka lah yang membatasi diri mereka, sedangkan kita Ya, yang berusaha untuk punya kemampuan dalam segala hal, kita jangan pernah terkecoh atau terganggu dengan komentar-komentar dari mereka untuk menggoyahkan niat kita dalam berkontribusi pada Indonesia ya Kak. benar-benar. Oke, selanjutnya setelah itu tantangan yang kakak rasakan secara pribadi selama kakak mengajar di SD, tempat kakak mengajar, apa sih kak? Kalau berbicara tantangan, kalau untuk saya pribadi ya pada saat kemarin kan itu kampus mengajar satu itu di tahun 2021 dan di awal tahun ya, bulan Iya 3 benar. ya. Itu kan bulan 3 sampai dengan bulan 6 mengikuti kampus mengajar.
Nah, di mana di situ saya masih semester 6 yang masih ada aktif mata kuliah, mata pelajaran. Kemudian di situ juga saya menjabat jadi ketua umum. Iya, Nah, benar makanya sekali. itu sebenarnya sebuah tantangan yang besar bagi saya, bagaimana cara saya mengatur waktu, membagi waktu saya antara turun ke sekolahan, kemudian mengurus HMJ, sama mengerjakan tugas-tugas kuliah yang menumpuk ya, Benar. tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Jadi kita lebih diajarkan bagaimana cara kita mengatur waktu, memanajemenkan waktu sebaik mungkin, di mana kita tuh tidak untuk berleha-leha, waktu kita tidak terbuang percuma karena kita sudah merencanakan kapan kita di sekolah, kemudian kita pulang ke sekolahan, kita lanjut rapat, misalnya rapat HMJ gitu kan, kemudian malam kita mengerjakan tugas kuliah. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya tantangan ya. Apalagi kita nih kan kalau misalnya anak kos itu kamu suka rebahan kan gitu kan kalau Benar, sudah nggak. benar. Hmm. Tapi Jadi, kita di kampus mengajar ini dilatih untuk memanajemenkan waktu sebaik mungkin. Tuh, wah, luar seperti biasa itu. sekali ya, Kak Zanisa. Berarti jangan pernah merasa kayak, ih aku nggak bisa karena aku kayaknya sibuk bantu orang tua atau aku ada kerjaan Oh, lain aku. No, itu kalian sama aja tidak memanfaatkan waktu kalian, masa muda benar. kalian sebaik-baiknya. Kak Zanisa aja yang punya jabatan sebagai ketua umum, terus juga pada saat itu semester 6 ya Kak, itu semester Yes, yang yes. kita bisa bilang semester yang paling berat karena ada mata kuliah metodologi penelitian ya. Terus Iya, iya. dibarengi dengan kegiatan mengajar kakak di sekolah yang harus kakak penuhi tanggung jawabnya. Kakak aja bisa. Nah, kalian yang masih belia, ibaratnya masih benih, semester 4, itu why not gitu mencoba. Ibarat Benar. masih Nggak fresh ada, ya. benar-benar nggak ada alasan ya Kak, berarti kayak, ah enggak deh kayaknya aku takut takut nggak bisa ngebagi waktu. No, itu sebenarnya sugesti Bukan dari kalian untuk IPK-nya membantu cepet sendiri. gitu kan. Ada yang bilang kalau IPK-nya turun, apakah nanti IPK-nya mengikuti Iya, kampus mengajar benar. tinggi atau Benar. rendah. Nah, sebenarnya itu balik dari diri kita lagi karena IPK itu tergantung bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas kuliah karena nilai kita dari bagaimana cara kita mengikuti perkuliahan dengan aktif, mengerjakan tugas, kemudian ada juga MK yang dikonversi. Nah, untuk MK yang dikonversi ini, nah di situ kan kayaknya dari yang kita kampus mengajar nih. Nah, dari kampus mengajar ini berarti kita harus aktif, rajin turun ke sekolah, jangan kita turun ke sekolahnya seminggu atau 2 kali gitu kan. Hmm. Jadi harus Berarti harus di sekolah. benar. Berarti itu yang turunnya cuman 1 minggu, cuma sekali. Berarti laporan dokumentasinya itu punya teman ya Kak? Masya Allah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kita harus jujur, bikin laporannya harus jujur ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya setelah tantangan, kesan yang paling kakak rasakan dari pihak guru-guru nih dalam menerima kakak sebagai mahasiswa yang mengajar ke SD. Apa sih kak kesannya dari guru-guru yang kakak dapatkan? Kalau pesan dari guru-guru di sekolah tempat saya itu eh, sangat terbuka ya untuk mahasiswa yang eh, apalagi ini yang kampus mengajar ya. Mereka tuh awalnya kira ini mahasiswa yang PPL, padahal kita ini dari kampus kampus mengajar berbeda dengan yang PPL. Iya benar-benar. Kalau PPL itu kan di semester 7 ya. Nah, kan saya kemarin itu masih semester 6. Nah, jadi mereka itu sangat terbuka, sangat membantu, membimbing kita dalam mengajar, bagaimana membuat anak-anak itu uh, mengerti apa yang kita sampaikan. Kita itu harus berbicara dengan lembut, dengan baik gitu. Jadi lebih banyak menerima kita, open gitu ya. Kalau misalnya kita ada yang nggak tahu, gitu, kita boleh tanya sama gurunya. Gurunya juga dengan hati membantu seperti itu. Benar. Jadi jangan Kalau takut kalau tanya sekolah kalau nanti. dari saya sendiri kak, kesan dari yang saya dapatkan dari guru-guru tentu karena sekolah saya itu guru-gurunya masih sedikit, mereka merasa terbantu sekali. Sehingga waktu itu kalau saya diberikan satu kelas untuk saya pegang, kayak diamanahkan ini kamu jadi wali kelasnya sementara, dan itu seperti kesempatan yang benar-benar kayak emas banget untuk saya kak. Jadi selama 1 semester itu saya pegang
kelas 4 hingga akhirnya mengisi rapot saya yang berikan nilainya. Wah, itu luar biasa sih, Wow. diberikan kepercayaan seperti itu oleh guru. Itu sih kesannya, Kak. Ini sangat berharga ya. Jadi Iya, jangan dilewatkan. Kak. Selagi kita lolos, misalnya kita lolos di sekolah tersebut, ya kita ambil. Misalkan ada nih yang lolos KIP, tapi dia nggak ngambil nih, ya rugi gitu kan. Padahal kita tuh dapatkan banyak pengalaman selama kita mengikuti kampus mengajar seperti itu. Baik. Setelah kesan dari guru-guru, apakah ada cerita yang paling berkesan selama kakak mengajar atau pada saat perpisahan mungkin kesan cerita yang paling deep menurut kakak yang nyentuh hati kakak banget? Kalau untuk kesan selama mengajar ya, jadi kesannya tuh pada saat kalau misalnya sama murid, nah kesannya ini pada saat kita mengajar itu ada murid yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, jadi pada saat mereka berbicara itu menggunakan bahasa daerah, jadi kita ini kan nggak paham nih. Nah, kita ngakak di situ, ya Allah ini kayak gimana? Kita nggak paham nih. Jadi itu sangat terngiang saya karena apa yang kita sampaikan itu ternyata mereka nggak paham karena mereka tuh terbiasa menggunakan bahasa daerah. Nah, itu yang untuk siswanya. Kemudian kalau untuk guru-gurunya itu pengalaman yang berkesan itu kalau sudah waktu yang lagi kosong-kosong gitu, kami tuh kadang mencok ngerujak gitu ya di koperasi. Terus Benar. Itu juga yang kami rasakan ya ya biasa saya. masak-masak gitu ya, Iya benar. seru-seruan. Nah, kemudian pada saat pelepasan juga itu mereka itu sangat sedih gitu nah karena merasa kami udah mau meninggalkan sekolah gitu. Jadi Iya kami di situ jelas. kayak nggak kayak nggak mau apa nggak mau keluar dari sekolahan itu masih tetap mau ngajar di situ. Iya. Jadi saya kembali ingat rasanya pada saat perpisahan itu, pada saat bacain pesan dan kesan, semua guru-guru pada nangis gitu. Saya sampai waktu itu mikir, loh ini kan cuma 4 bulan, tapi kenapa kesan yang tersimpan tuh sangat dalam. Ternyata memang pada saat kita mengajar, kita nggak cuman sekedar melakukan tanggung jawab kita, tapi kita melakukan kegiatan sosial dengan guru-guru, melakukan pendekatan guru yang awalnya asing kita anggap menjadi seperti keluarga baru seperti itu. Oke, maaf ya tadi ini waktu batasan menggunakan Instagram ada waktunya saya. Karena dari tadi udah menggunakan Instagram. Enggak di sini saya kalau main sosial media itu dikasih waktu, jadi ada infonya masuk tadi. Oh baik Kak. Notifnya, katanya waktunya udah berakhir katanya. Udah 1 jam menggunakan Instagram, disuruh istirahat. Wah ternyata ini ya kegiatannya tuh benar-benar diatur ya Kak, kegiatan untuk penjadwalannya. Baik Kak, mungkin itu saja sharing session dari Kak Agus Anissa untuk get to know about kampus mengajar atau mengenal lebih dekat kampus mengajar dari para alumni, khususnya Kak Agus Anissa yang merupakan narasumber dari kampus mengajar Angkatan 1 dan saya moderator selaku alumni dari kampus mengajar Angkatan 2. Mungkin itu saja, kami mohon undur diri. Halo Kak Agus Anissa. Ya, halo. Ini suaranya kakak ada tapi gambarnya kakak seperti tidak bergerak. Jaringan kayaknya ya. Iya, sepertinya jaringan Kak. Tapi tidak apa-apa Kak. Mungkin langsung kita tutup ya Kak, karena waktunya sudah cukup dan untuk semua poin-poin pertanyaan dari adik-adik mahasiswa sudah kita bahas. Dan saya juga menunggu pertanyaan dari adik-adik mahasiswa selama kita live Instagram ini, tapi tidak ada pertanyaan yang masuk, jadi saya anggap bahwa adik-adik mahasiswa sudah paham. Mungkin yang belum nonton, teman-teman yang ada di sini bisa share ke teman-temannya di grup untuk live Instagram ini, karena live Instagram ini akan saya simpan di Instagram Himabio FKIPUBT. Mungkin ada kata-kata penutup dari Kak Agus Anissa? Mungkin untuk saya, untuk adik-adik ya, pesan saya untuk adik-adik yang angkatan 20,
Jangan lewatkan kesempatan ini karena mengikuti kampus mengajar itu sangat asik dan seru ya. Jadi banyak pengalaman yang kita dapatkan di situ. Jadi jangan takut untuk mencoba hal di luar zona nyaman kita. Latihlah diri kita untuk mencari pengalaman-pengalaman yang lebih banyak lagi agar apa yang kita tidak tahu itu kita bisa tahu, kita bisa mengetahui bagaimana cara mengajar di sekolah seperti itu. Jangan Baik. takut. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Kami dari Hima BioFK BUBT mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.